Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita dapat belajar IPA kembali di hari Senin tanggal 30 Agustus 2020. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Hari ini kita masih belajar di rumah secara daring. Kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semua dapat segera belajar kembali di sekolah dengan keadaan dan kondisi yang lebih baik dari sekarang. Hari Senin ini kita akan belajar bab 2 masih sama dengan minggu kemarin, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus menyiapkan alat-alat tulis, kemudian tidak lupa mengisi absensi pada Google Form dan memakai seragam hari Senin. Tidak boleh makan selama pembelajaran berlangsung dan tidak boleh meninggalkan pembelajaran secara sengaja. Jadi kalau misalnya ada keperluan mendadak, tidak apa-apa, ditinggalkan asalkan konfirmasi dulu, kasih informasi ke ibu. Dan yang terakhir, kalian wajib hukumnya untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini tentang keanekaragaman makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan makhluk sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Perbedaan ciri yang terjadi di antara individu sejenis disebut variasi. Di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik atau sama, baik ukuran tubuh, warna kulit, berat badan, warna bola mata, dan bentuk hidung. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek. Misalnya makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Jadi sebelum kalian mengkelompokkan, kalian harus bisa mengklasifikasikannya. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup, misalnya para pedagang nih di supermarket atau di pasar mengelompokkan buah-buahan atau sayur-sayurannya. Nah, buah-buahan yang berdasarkan jenisnya ini dikelompokkan, misal jeruk dengan buah-buah jeruk yang lain, kemudian buah apel, buah salak, buah anggur, sayur sawi, sayur wortel. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Taksonomi ini pelopornya adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi dan cara klasifikasi yang dibuatnya tetap digunakan sampai sekarang. Jadi pengklasifikasian ini masih sama ya caranya dengan yang dulu-dulu. Klasifikasi itu ada tahapannya. Yang pertama, identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup diidentifikasi dulu nih ciri-cirinya, kemudian baru bisa dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang telah kita amati. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya, ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru,
berparuh dan mempunyai 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Dan yang kedua, setelah tahapan klasifikasi, yaitu mengurutkan takson dalam klasifikasi. Takson itu sendiri adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson hewan dengan takson tumbuhan itu berbeda. Semakin dekat kekerabatannya, semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson yang pertama ada kingdom. Untuk tumbuhan juga sama, kingdom. Kemudian yang kedua ada filum. Ini untuk hewan. Untuk tumbuhan, divisi. Yang ketiga, untuk takson hewan, kelas. Untuk takson tumbuhan juga sama, kelas. Takson hewan yang keempat, ordo atau bangsa. Untuk takson tumbuhan sama, yaitu ordo atau bangsa. Takson hewan yang kelima, famili atau suku. Dan takson tumbuhan sama dengan takson hewan, famili atau suku. Takson hewan selanjutnya itu genus, yaitu marganya. Kemudian takson tumbuhan juga sama, genus atau marga. Dan yang terakhir untuk takson hewan dan takson tumbuhan sama ya, spesies atau jenis. Contoh susunan takson dalam klasifikasi. Ini ada contoh, ini ada apa nih? Ada simpanse dan ada bunga mawar. Kita klasifikasiin ya. Kingdomnya Animalia untuk simpanse. Filumnya apa? Filumnya Chordata. Kelasnya kelas Mammalia. Ordonya Primata. Familinya Hominidae. Genusnya Pen. Spesiesnya Pentroglodites. Selanjutnya untuk bunga mawar. Kingdomnya Plantae, filumnya Magnolopita, kelasnya sama, beda, Magnolopsida, yaitu ordonya Rosales, familinya Rosaceae, genusnya Rosa, spesiesnya Rosa canina. Yang ketiga yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi atau umum disebut dengan kunci dikotom, yaitu berupa daftar ciri-ciri yang disusun berurutan untuk menemukan nama spesies pada suatu makhluk hidup. Kunci determinasi ini memiliki sifat dikotomis. Kunci determinasi dengan dikotomi merupakan urutan nomor dan memuat dua daftar ciri makhluk hidup. Contoh kunci determinasi ini Ibu jelaskan ya. Nomor 1, A bertulang belakang 2. Yang B tidak bertulang belakang invertebrata namanya. Bertulang belakang 2. Ini maksudnya 2 adalah kemudian dilanjutkan ke nomor 2. Jadi nomor bertulang belakang ini, nomor 2 ini lanjut ke nomor 2 maksudnya. Dilanjutkan ke nomor 2. Kemudian tidak bertulang belakang invertebrata ya tadi. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 itu A-nya tubuh selalu basah. 3. B, tubuh tidak selalu basah. 4. Berarti yang A tubuh selalu basah itu dilanjutkan ke nomor 3 yaitu kulit bersisik. Pisces. Kemudian yang B kulit tidak bersisik amfibi. Dan yang 4 ini maksudnya adalah lanjut ke nomor 4. Jadi tubuh tidak selalu basah itu lanjutnya ke nomor 4 yaitu menyusui anak mamalia. Kemudian yang B tidak menyusui anak nomor 5. Berarti dia dilanjut ke nomor 5. Tidak menyusui anak itu nomor 5 yaitu bertelur aves. Yang B bertelur dan beranak reptil.
Contohnya ya, di sini ada A yaitu ikan, B itu burung, C itu kelinci, D itu iguana atau bunglon ya. Yang E itu ada katak. Kita mengklasifikasikan hewan A dan hewan B ya. Langkah yang pertama mengidentifikasinya itu hewan A. Hewan A satu ya, yaitu bertulang belakang. Makanya dia 1A. Kemudian 2A. Ini maksudnya apa 2A? 2A yaitu kan nomor 2 ini maksudnya adalah lanjut ke nomor 2. Dia 2A, tubuh selalu basah. Ikan itu tubuhnya selalu basah, makanya dia 2A. Kemudian 3A. 3A, kulit bersisik. Pisces, berarti dia masuk ke 3A, kulit bersisik. Pisces, jadi hewan A termasuk kelompok Pisces. Lanjut ke ke huruf selanjutnya yaitu hewan B. Hewan B itu burung jalak. 1A. 1A bertulang belakang. Lanjut ke nomor 2 maksudnya bertulang belakang titik-titik 2. Berarti itu lanjut ke nomor 2. Yaitu 2B. 2B. Tubuh tidak selalu basah. Burung tubuhnya tidak selalu basah. Betul. Kemudian 3B. 3B apa? 3B, dia kulitnya tidak bersisik. Kemudian 4B. 4B tidak menyusui anak. Tidak menyusui anak titik-titik 5. Berarti lanjut ke nomor 5. 5A. Bertelur. Aves. Jadi hewan B termasuk kelompok Aves. Nanti kalian bisa capture, bisa diklasifikasikan ya hewan yang C, D, dan E itu. Apa bisa nanti kalian langsung tulis di kolom komentar, diisi. Hewan C, D, dan E. Yang keempat, metode penamaan ilmiah. Binomial nomenklatur aturannya sebagai berikut nih metodenya. Yang A, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata lain. Namanya ada 2 kata nih. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Jadi awal menuliskan namanya itu dengan huruf besar. Sedangkan kata keduanya menunjukkan spesies. Jadi kata yang keduanya itu adalah jenis atau spesiesnya. Penulisannya diawali huruf kecil. Jadi nggak harus besar. Jadi yang besar itu kata yang pertama saja. Yang C, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Nama ilmiah itu harus dicetak miring atau di garis bawah. Biar bisa membedakannya. Contoh nih, padi, Oryza sativa. Ada 2 kata ya, Oryza dan sativa. Oryza berarti genus, sativa adalah spesies. Kata awal itu selalu hurufnya besar. Untuk kata yang kedua, hurufnya tidak harus besar, yaitu kecil. Contoh lagi, ketela pohon, Manihot utilissima. Manihot, genus, utilissima, spesies. Huruf pertamanya harus besar. Ada pula nih makhluk hidup yang diberi nama dengan 3 huruf. Kata ketiga dapat berupa varietas atau inisial nama penemunya. Contohnya, Oryza sativa glutinosa, yaitu ketan hitam. Oryza genus, sativa spesies, glutinosa merupakan varietas. Tulisannya harus sama ya kayak yang sebelumnya. Kata yang pertama itu harus huruf besar. Kata kedua dan ketiga tidak harus besar, semuanya kecil. Lanjut ada Solanum lycopersicum. L ini merupakan inisial penemunya yaitu Linnaeus. Oke, sampai di sini dapat dipahami. Lanjut ya, yang terakhir ada manfaat klasifikasi. Jadi, kenapa sih pengkelompokan atau klasifikasi ini harus ada dan harus dilakukan tahap-tahapnya?
supaya memudahkan kalian untuk mengenal makhluk hidup. Terus yang kedua, kalian dapat mudah untuk mempelajari makhluk hidup. Yang terakhir, kalian dapat mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Begitu. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa japri ibu dengan mengisi format nama, kelas, dan pertanyaannya. Insya Allah ibu akan jawab. Jangan lupa tadi tuh yang tugas yang ini ya, kalian bisa kirimkan lewat kolom komentar untuk huruf C, D, dan E. Contohnya seperti ini nih. Mengklasifikasikannya contohnya seperti ini ya. Nih, hewan kan yang belum C, D, E. Berarti hewan C seperti ini nanti penulisannya. Terus hewan D seperti ini. Gitu. Patokannya ini ya, kuncinya. Kuncinya adalah ini. Tadi bacanya 1A bertulang belakang titik-titik 2. 2 ini dilanjutkan ke nomor 2. Terus dan seterusnya. 3 berarti dilanjutkan ke nomor 3. Yang keempat itu berarti untuk nomor 4. Yang 5 berarti untuk nomor 5 gitu ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya. Oke, mudah-mudahan dapat paham dan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.